instigator. Satu bola berbahaya dan sangat ditambah bagi pasukan Garuda Muda 1-0. Hanya Becker, itu yang kedua, dan kita lihat ada 3 pemain yang menjadi recall. Ada Gaza, ada Evandras. Satu umpan coba dia berikan, lagi kesempatan, tendangan kaki. Leluasa. Ya. Satu tekanan, tendangan berbahaya tapi mampu diblok. Gasabi dengan posisi tepat tadi menghalau bola, dan second ball ini terus pelanggaran dari Fandi Ahmad. Close control yang sangat baik dan wow. Ya. Baik. Kita harus menjaga kesabaran, harus ingat. Yang kita dengan low gravity yang sempat kita bahas tadi, Adi. Ya. Membuat pada akhirnya frustasi. Media Vietnam begitu iri dengan timnas Indonesia dan doakan kalah dari Jepang. Silakan turunkan puluhan pemain naturalisasi. Duel timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan Vietnam. Skuad Garuda diprediksi bakal kalah total. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang di matchday ke-5 fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan itu menurut rencana digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November. Timnas Jepang tentu sangat diunggulkan dalam laga kali ini. Perbedaan level kualitas terlihat jelas meski laga belum dipertandingkan. Melihat hasil dari pertemuan terakhir kedua tim, tepatnya di babak penyisihan grup Piala Asia 2023, Laskar Samurai Biru mampu menorehkan kemenangan dengan skor 3-1. Karena itu publik Vietnam begitu yakin Indonesia bakal kalah lagi. Bahkan tantangan diberikan kepada Indonesia agar menurunkan sebanyak-banyaknya pemain keturunan. Menurut mereka hal itu tidak bakal merubah keadaan. Indonesia tetap bisa dengan mudah dikalahkan Jepang di kandang sendiri. Saat ini tim Jepang masih menjadi satu-satunya wakil yang tidak terkalahkan di grup C, memegang posisi teratas dengan 10 poin setelah 4 pertandingan, termasuk kemenangan 7-0 atas China, tulis dari Soha.vn. Meski menurunkan puluhan bintang keturunan, kemungkinan besar tim Indonesia hanya mengincar 1 poin saat melawan Jepang di laga mendatang. Namun resiko kalah wakil Asia Tenggara di laga ini sangatlah besar. Tambah dari Soha.vn, media Vietnam itu juga tidak mengunggulkan Indonesia saat melawan Arab Saudi. Wakil Timur Tengah dinilai lebih kuat. Tidak hanya itu, Soha.vn juga memprediksi timnas Indonesia bakal terpuruk dengan menelan 2 kekalahan beruntun di kandang dan merosot ke dasar klasmen. Sempat diklaim Malaysia, pemain keturunan ini justru ingin membela timnas Indonesia. Nasib Pratama Arhan pun terancam. Nama Thomas Pool menjadi buah bibir karena mengaku dirinya punya keturunan Indonesia, bukan Malaysia. Dia pun membuka diri untuk memperkuat skuad Garuda. Thomas Pool sebelumnya disebut memiliki keturunan Malaysia oleh fanbase Harimau Malaya. Namanya dirumorkan untuk dinaturalisasi mereka. Akan tetapi informasi terbaru sudah dipastikan bahwa pemain SC Cambur tersebut justru memiliki darah Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Pool ketika diwawancara oleh Yus Nugraha. Dia mengatakan punya darah Indonesia dari kakeknya. Punya darah Indonesia, pemain 23 tahun ini terbuka jika nantinya dihubungi PSSI untuk membela skuad Garuda. Jika dinaturalisasi, maka pesaing Thomas Pool di masa depan adalah Pratama Arhan. Lantas bagaimana kualitas kedua pemain itu? Berbicara soal kualitas atau statistik dalam permainan, maka perbandingan ini erat dengan banyaknya penampilan kedua pemain itu. Untuk poin ini Thomas Pool jelas unggul daripada Arhan, mengingat ex-back Almer City merupakan starter di SC Cambur. Status itu berbeda dengan Arhan yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di dalam klubnya saat ini, Suwon FC. Bukan tanpa alasan Thomas Pool bisa menjadi starter di SC Cambur. Hal ini tidak lepas dari catatannya bersama dengan klub kasta kedua Belanda atau Eerste Divisie itu. Di musim ini Thomas Pool telah bermain sebanyak 8 kali dan mencetak 1 gol. Tidak hanya berkontribusi dengan gol, dia juga punya statistik mewah untuk ukuran pemain muda. Dikutip dari SofaScore, Thomas Pool memiliki aksi bertahan bagus dengan membuat 0,8 intercept, 1,9 tackle, 0,9 sapuan, dan memenangkan 3,6 duel per laga di musim ini. Tidak hanya bagus dalam bertahan, Thomas Pool juga andal dalam menyerang, yang dibuktikan dengan 1 golnya. 25,9 operan akurat per laga dan rata-rata melepaskan 1,4 tembakan per laga. Alami tekanan batin, Ahmed Al-Hab tiba-tiba bilang soal putus asa setelah bikin timnas Indonesia gagal menang atas Bahrain. Wasit asal Oman Ahmed Al-Hab tiba-tiba bilang soal putus asa setelah membuat timnas Indonesia gagal menang atas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Wasit berkepala pelontos itu telah menjadi pengadil lapangan
saat skuad Garuda ditahan imbang The Reds dengan skor 2-2 pada matchday ketiga grup C di Bahrain National Stadium. Timnas Indonesia harus puas kehilangan 3 poin di depan mata yang disinyalir gara-gara wasit Ahmed Alkhaf mengambil keputusan yang cenderung menguntungkan Bahrain. Akibat keputusan kontroversialnya, Ahmed Alkhaf dilaporkan PSSI ke AFC dan FIFA meski sampai saat ini belum ada tanggapan apapun dari keduanya. Satu hal yang pasti, wasit asal Oman itu mendapatkan serangan cyber dari sejumlah netizen Indonesia hingga mendapatkan ancaman pembunuhan. Setelah mendapatkan hujatan dari sejumlah pihak, Ahmed Alkhaf akhirnya muncul ke publik, tepatnya melalui media sosial Instagram pribadinya @ahmedalkhaf. Wasit asal Oman itu menuliskan sebuah kalimat tentang dua hal, yakni soal putus asa dan juga kebahagiaan yang akan tiba pada masanya. Jangan putus asa, kegembiraan akan menanti Anda pada waktunya, tulis dari Ahmed Alkhaf di Instagram story-nya. Sebelumnya Ahmed Alkhaf melalui Snapchat menuliskan kalimat yang diantaranya terdapat kata kelelahan dan kesakitan. Bahkan jika Anda melihat kuda-kuda itu kelelahan, beberapa di antaranya mereka yang ras murni bakal kembali berlari kencang meskipun kesakitan, karena panasnya tetap tinggi dan juga megah, tulis dari Ahmed Alkhaf. Belum diketahui apa maksud dari dua kalimat yang diunggah oleh Ahmed Alkhaf itu. Yang pasti wasit asal Oman tersebut mendapatkan hujatan dari berbagai pihak yang bisa mengganggu mentalnya saat ini. Indonesia sudah tidak peduli dengan Piala AFF. PT LIB bahkan pastikan Liga 1 terus bergulir. Direktur Utama PT Liga 1 Indonesia baru, Ferry Paulus, memastikan Liga 1 musim 2024-2025 bakal terus bergulir saat Timnas Indonesia mentas di Piala AFF 2024. Hal ini ternyata sudah sesuai dengan kesepakatan yang dijalin dengan PSSI. Seperti yang diketahui, jadwal Liga 1 bakal berbenturan dengan kalender pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Turnamen itu bakal berlangsung pada 8 Desember sampai 5 Januari 2025. Beberapa pertandingan Liga 1 bakal berlangsung saat turnamen itu digelar. Sebagian besar adalah saat kompetisi memasuki pekan ke-12 hingga ke-17. Ferry Paulus memastikan Liga 1 bakal tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dia mengungkapkan hanya pertandingan FIFA Matchday yang membuat Liga 1 berhenti sejenak. Liga bakal jalan terus, kami berhenti kalau sudah H-4 FIFA Matchday. Tetapi untuk musim ini Piala AFF akan jalan terus, kualifikasi Piala Dunia baru akan berhenti, dan lainnya pasti jalan terus, ungkap dari Ferry Paulus. Namun Ferry masih memikirkan soal berbenturan jadwal dengan SEA Games 2025. Diketahui turnamen multi ajang itu bakal berlangsung di Thailand pada Desember tahun depan. SEA Games nanti yang kami pikirkan karena nanti yang ada kami sudah kasih slot yang berhenti. Kita lihat jadwal 3 tahun ke depannya, ujar dari Ferry Paulus.